Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam program yang selalu dinantikan, program yang selalu dirindukan. Ya, Hilmani Inspiratif, inspirasi untuk kamu. Ya, pada kesempatan kali ini saya sudah berada di Royal Ketintang Regency. Ya, baik, pada kesempatan kali ini saya mengajak pemirsa semua untuk mengunjungi rumah seseorang. Beliau adalah salah satu wali santri SD Islam terpadu Gilmani Surabaya, dan juga beliau seorang pengusaha, dan ini juga beliau yang akhir-akhir ini juga sebagai seorang YouTuber yang sukses. Wow, luar biasa. Nah, kira-kira seperti apa keseruannya, kita ngobrol dengan beliau. Ikuti terus kita, yuk. Ya, baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama beliau, Ibu Hartuti. Ya, beliau adalah salah satu wali santri SD Islam terpadu Hilmani Surabaya. Dan beliau juga seorang pengusaha yang sukses. Wah, luar biasa ini ya. Dan terakhir, profesi beliau ini ditambah ini. Beliau juga sebagai seorang YouTuber. Masya Allah, luar biasa. Ya, baik pemirsa, mohon izin karena semua kru dan tim sudah swab insya Allah dan semuanya sudah vaksin, mohon izin saya untuk membuka masker. Oke, jadi kita sebelum syuting ini udah dilakukan tes, Siap, jadi siap. kita aman dari corona insya Allah. Amin. Amin. Oke, assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam sama Ustaz. luar biasa. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz. Gimana Ustaz? Baik Kelihatannya ya? mukanya berseri-seri kayak Iya. habis dapat sesuatu gitu. Iya, Alhamdulillah Ustaz, karena tanggal 4 Oktober kemarin, Ya. Alhamdulillah saya dan suami udah mengarungi bahtera pernikahan ini 19 tahun. Masa Allah, luar biasa. Berarti anniversary yang 19 tahun. Iya. Luar biasa. Habis ini berarti kita pesta-pesta nih kayaknya nih. Iya. Luar biasa. Insya Allah. Ya, Umi, kesibukannya sekarang apa? Kalau saya dibilang kesibukan saya apa, saya bingung Ustadz mau jawab. Karena kalau saya ngomong saya sebagai pengusaha, tapi hari-hari saya kadang di rumah sebagai pure di rumah tangga. Iya, iya, betul. Jadi campur-campur mungkin ya Ustadz ya. Di sela-sela saya mengurusin bisnis, saya juga harus mengurusin keluarga saya. Itu ya, multi talent ya berarti. Nah, insya Allah. Luar biasa. Ini terkait tadi sudah disinggung bisnis ya. Jenengan kan juga kita semua tahu bahwa jenengan seorang pebisnis gitu. Nah, Iya. bisnis apa saja yang sekarang ditekuni? Mungkin biar pemirsa yang di rumah juga tahu nih bisnis apa saja ini dari Bu Tutik sendiri. Oke, sahabat-sahabat mungkin yang baru kenal saya adalah salah satu wali santri dari SDIT Ilmani. Kebetulan anak saya sekarang duduk di kelas 6A. Adik Bima ya, anak ketiga saya Ustaz. Jadi sebelum kita ngobrol jauh ya Ustaz. Siap, siap. Saya sebagai ibu dengan 3 orang anak. Yang nomor 1 Mas Bintang, sekarang sekolah di boarding school di daerah Malang, kelas 3, terus Bagas kelas 2, nomor 2 sekarang kelas 1, yang terakhir Bima di SMP Tani. Jadi bisnis saya yang sekarang saya kelutin apa Yang ya? diurus. yang saya Yang diurus. adalah di bidang kuliner Ustaz. Di bidang kuliah. Di bidang kuliner juga ada di bidang pariwisata, yaitu hotel dan villa,
Di mana itu? Yang hotel? Kalau hotel villanya ada di Banyuwangi Ustaz. Terus sekarang juga lagi mengembangkan bisnis di daerah Malang untuk Kuliner atau? enggak untuk villa Ustaz. Oh, villa juga. Oke, untuk villa di daerah Malang, insya Allah daerah Selekta Ustaz mau Oh, salah Selekta. Selekta. Mungkin nanti kalau Ustaz mau berlibur, kalau pandemi sudah selesai ya Ustaz ya, monggo silahkan. Pemirsa juga yang di rumah mungkin bisa diajak. Oh iya. Biar semakin rame-rame gitu. Monggo siapa aja yang mau nyewa Villa Mama yang di Banyuwangi ada, bisa searching di Google ya. Kalau udah lumayan lama Ustaz, jadi udah lumayan dikenal ya dengan nama 3D Villa Hotel 3D Villa ya. Resto. Jangan Ya. lupa ini bisa 3D Villa Hotel and Resto. Iya, luar Ada di biasa. Ketapang Banyuwangi. Baik, kita tahu ya, Gentleman itu istri seorang polisi. Oke. Nah, bagaimana ini istri seorang polisi kan seharusnya kan sudah mapan, terus semuanya berkecukupan, kok masih ingin berbisnis? Nah ini itu dia Ustaz, karena kan nggak banyak orang tahu ya, ngapunten, seorang istri aparat, walaupun itu entah angkatan darat, udara, laut, dan kepolisian sendiri itu dituntut untuk aktif karena apa? Suami-suami kita itu kebanyakan meninggalkan kita dalam tugas meninggalkan dalam artian yang Ah, baik ya. meninggalkan dalam arti baik ya Iya, sahabat ya. Dia mengemban tugas negara dengan meninggalkan anak istri di rumah. Jadi saya itu biar nggak stres, biar nggak jenuh kayak gitu ya Ustaz ya. Iya, iya. Karena kalau kita stres jenuh itu akan mengganggu kinerja suami kita. Benar sekali. Jadi kita jadi baper ya. Kalau kita nggak ada aktivitas, telepon. Padahal di sana beliaunya sedang apa kita juga nggak tahu Ustaz ya. Jadi alhamdulillah saya mengawali bisnis itu sejak awal pernikahan kami Ustaz. Waktu itu kalau boleh saya cerita Ustaz, saya mengawali bisnis saya itu dari bazar ke bazar dengan membawa meja. Dari pasar ya. Iya, jadi jualan saya kalau ada, kok dulu itu kan sering hari Minggu itu ada apa jalan sehat ya Ustaz ya, tahun 2000, awal-awal 2000 itu loh. Iya, iya. Terus sepeda Gowes. iya gowes praktek itu loh Ustaz. Lah itu kan kumpulnya kayak di lapangan gitu. Akhirnya saya tuh jualan es, Awal mulai itu ya jualan iya, es ya? jualan es. Terus mertua saya itu ngomong ke saya, kamu kayak gitu itu nggak malu-maluin dah, kayak gitu malu-maluin katanya Ustaz. Tapi saya juga enggak lah, ngapain harus malu ya, ada benernya juga ya, kayak orang tua itu kepingin ngelihat anaknya itu sukses kan ya Ustaz ya. Tapi mengawali sukses itu harus seperti apa kita kan nggak tahu Ustaz. Ada jalannya masing-masing ya tiap orang. Dia jalan masing-masing. Akhirnya kebetulan suami juga dapat apa ya kalau dibilang ya, warisan ya Ustaz ya. Oh iya. Warisan yang di Pondok Gandeng itu sebidang tanah itu Ustaz. Akhirnya dari situlah mungkin mertua saya kok kasihan ngelihat saya harus bawa meja dari bazar ke bazar. Ah, ya betul gitu ya. betul banget Ustaz, panas banget. Tapi seru, seneng banget gitu loh. Walaupun hasilnya itu nggak seberapa, itu kepuasan kita itu lebih luar biasa Ustaz. Akhirnya dulu Gandrung itu nggak seperti itu Ustaz. Jadi mertua saya tuh bikin itu sudah ada kayak warung kecil. Apa ya nggak pernah dibilang gede ya Ustaz ya. Oh iya. Ya, Jadi jadi gedek itu dari bambu gitu. jadi warung kecil gitu. Dia memang bekas rumah makan. Oh. Waktu itu namanya rumah makan S2 kalau nggak salah. Akhirnya dia jual, terus dibeli mertua saya itu, dikasihkan sama suami saya. Ya iki loh sakno istrimu, kayak gitu Ustaz. Dari situ itu Ustaz mengawali karir saya. Sehari itu dapatnya itu 40.000, 30.000 Ustaz. Sehari awal mulai itu ya? Awal mulai itu ketintang masih sepi. Nggak tahu sih itu udah ada apa belum Ustaz. Tahun berapa ya? 2004, 2005, 2004. Insya Allah sudah ada. Oh sudah ada Insya Ustaz. Allah. Oh, oke. Ya itu ketintang masih sepi Ustaz waktu itu. Yang lewat juga cuma beberapa aja dari situ. Dan satu lagi Ustaz, ini pertama kali ya Mama sharing ya sahabat ya. Dari dulu itu saya itu orangnya gemisan.
Mungkin bisa dengan bahasa Indonesia gemi itu. Gemi itu Siapa? saya tuh seneng nabung sahabat. Oh, nabung. Berhubung saya kuliahnya di Jember Ustaz, jadi uang koin receh-receh itu saya kumpulin jadi satu dalam botol aqua yang 1 liter itu Ustaz. Itu kalau sudah penuh, berapa botol itu saya tukar, saya belikan emas. Masya Allah, luar biasa. Ini bisa jadi inspirasi buat ibu-ibu yang di rumah. Iya, beneran. Bener. Jadi koin 500 itu saya kumpulin sahabat, saya belikan emas. Karena apa? Dengan beli emas kita semampu kita, Ustaz. Kita Investasi iya, gitu ya. investasi masa depan. Karena nilai uang itu cenderung turun, Ustaz. Ya, dalam arti sekarang kita punya 100.000 bisa beli apa? Tapi setahun 2 tahun lagi dengan 100.000 Nggak jadi apa-apa. ah betul. Benar-benar luar biasa. Ini motivasi dan inspirasi yang luar biasa. Jadi benar-benar kita harus memikirkan masa depan ya. Iya. Jadi, kalau hanya nabung uang ya besok Betul. nilainya nggak seperti itu kan. Ya itu dari situlah saya sampai apa ya namanya nabung emas ya dari 1 gram 2 gram. Terus kita kalau usahakan ngapunten Ustaz, kalau pinjem itu kan ya riskan ya Ustaz ya. Iya. Usaha kita ini belum tentu Belum jalan, jalan. tapi kita sudah harus bayar Tiap bulannya itu ya. utang kita. Jadinya akhirnya mama itu sahabat, karena kalau sahabat-sahabat keluarga Adua itu manggil saya itu mama gitu Mama, ya, iya. Ustaz ya. Jadi saya itu memberanikan diri untuk ngejual semua perhiasan saya Ustaz waktu itu untuk gandrung. Oh. Jadi saya renovasi gandrung itu perlahan-lahan. Suami juga sering tugas kan Ustaz, sering tugas ke luar kota, keluar pulau. Jadinya ya wes saya harus bisa survive sama diri kayak gitu Ustaz. Wonder Woman ya. Seperti Luar biasa itu. Ya ini tadi sudah disinggung banyak terkait usaha kuliner. Nah ini kita coba bicara di lain tema. Nah ini menurut jenengan medsos itu perannya seperti apa? Media sosial. Oh, itu perannya sangat luar biasa sekali ya Ustaz ya. Sangat beruntung untuk generasi milenial ya kalau kita bilang ya sekarang itu. Karena apa? Dengan kita nggak ada modal pun Ustaz sebenarnya kita tuh bisa menjadi pedagang. Dengan apa? Tanpa modal ya. Tanpa modal. Ya. Kita posting, ya lah Ustaz, kita foto, kita posting. Banyak sekali toko-toko itu Ustaz yang menawarkan kayak toko-toko baju itu silakan dipoto, diposting, tapi nanti ambilnya ke saya lah itu Ustaz. Jadi kita nggak berisiko untuk itu. Berarti kalau saya mendengar itu kayak dropship gitu ya? Iya Gitu ya? betul. Dan sekarang GoFood, GrabFood itu Ustaz ya. Itu mereka itu hanya ibu rumah tangga yang hobinya masak, nggak ada resto, tapi bisa produktif di dapur sendiri. Seperti itu perannya media sosial. Jadi itu. media sosial ya bisa kita katakan positif kalau terkadang kita juga iya. negatifnya juga ada Oh ya sih. pasti ada Kan lah, begitu. ada lah Ustaz. Iya. Kalau kita nggak pinter-pinter memanfaatkan ya pasti ada di sini kan. Jadi tetap bagaimana kita bisa menjadikan media sosial itu ya baik untuk diri kita. Betul lah. Luar biasa. Nah ini biar pemirsa yang di rumah juga termotivasi, terinspirasi dengan tips untuk memulai bisnis, terutama yang modal pas-pasan mungkin. Gimana tipsnya supaya bisa ya paling seperti jenengan? Ya itu tadi Ustaz, kalau saya kan dulu nggak ada media sosial seperti sekarang. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial itu untuk promo usaha. Pertama media sosial ya. Iya, untuk promo ya. Terus untuk modal, ya itu tadi kalau bisa itu jangan sampai kita kalau apa ya namanya berutang ya Ustaz ya, kayak gitu ya. Bener. Jadi batas kemampuan kita aja sahabat, kita mampunya bisnis apa kayak gitu. Poinnya di situ ya, batas kemampuan kita. Batas kemampuan kita. Jangan kita punyanya kemampuan kita sekian, kita mau bikin bisnis yang gede, kan nggak mungkin ya Ustaz. Apapun itu harus diawali dari merintis. Itu penting. Apalagi yang punya pas-pasan ya. Ya, Kan harus memang dari nol dulu, nggak bisa langsung. Betul Ustaz. Baik, ini terkait bisnis ya, sebenarnya nggak ada selesainya ya kalau kita ngomong Panjang bisnis. lebar, Benar. iya. Sukses berbisnis tapi jenengan masih saja ada aktivitas yang kayaknya nggak habis-habis gitu loh. Padahal kan waktu itu 24 jam. Tapi kayaknya jenengan pingin ada aja yang dilakukan.
Nah, terbaru kan ada daily vlog gitu ya. Iya. Gitu udah. Jadi gimana ceritanya awal mulanya? Jadi awal mulanya itu Ustadz, awal pandemik semua bisnis tiarap. Termasuk Termasuk hotel saya harus tutup. masuk. Jadi hotel saya harus tutup. Gandro waktu itu kempis-kempis. Sebagian karyawannya minta pulang karena takut. Sebagian, nih kalau pulang gimana anak istri saya? Akhirnya saya gini, ya sudah, tetap kita buka, saya bilang gitu. Tapi ya itu tadi kita saya tuh nggak bisa menjanjikan bahwasanya dari pendapatan finansial bulanan seperti apa saya juga nggak tahu karena virus itu kan tergolong baru ya Ustaz ya. Waktu awal-awal Iya, kita kan takut gitu ya, melihat orang tiba-tiba jalan tergeletak terus nggak ada gitu ya, tiba-tiba Bayanginnya seperti itu ya, ya? kayak zombie gitu tiba-tiba nggak ada gitu. Akhirnya ya wes saya kegiatan saya kan mau nonton di rumah, mau keluar juga takut kan Ustadz ya, takut kena virus, takut ini. Untuk itu akhirnya saya ngomong sama asisten rumah tangga saya, ayo Mbak kita bikin konten YouTube yuk, saya bilang gitu. Oke Bu, monggo Bu, ya wes sampai senyoting ya. Walaupun saya tuh gaptek banget Ustaz, saya tuh gaptek banget, bener-bener saya tuh nggak tahu fitur-fitur di HP itu ada apa aja, saya tuh nggak tahu. Dengan adanya YouTube, ya ternyata kita itu memang harus banyak belajar karena ilmu itu nggak akan pernah ada habisnya, apalagi ilmu yang Iya. Sampai kapanpun kita tetap kalau bahasa guru saya itu sampai kapanpun kita tetap santri kan gitu. Berarti harus belajar. betul. Jadi luar biasa. Nah ini bicara tentang channel tadi. Channel jenengan namanya Keluarga A2 Asik. Nah itu sekarang sudah memiliki ribuan follower, subscriber gitu. Nah ini gimana supaya jenengan bisa menjaga followernya itu tetap setia dengan channel A2 itu seperti apa? Jadi Ustadz, kita itu harus banyak belajar, apalagi dunia YouTube itu kan jauh dari kehidupan saya atau Ustadz ya. Kehidupan saya seorang ibu rumah tangga, seorang pembisnis itu sudah tidak tahu sama sekali tentang YouTube itu seperti apa. Jadi kita tuh harus sering nonton konten orang lain. Ini ya, Iya. di situ ya. Iya. Harus sering nonton konten orang lain. Konten orang lain, dari situ kita bisa menilai, kita bisa belajar. Di situ tuh wawasan kita tuh akan bertambah gitu loh Ustaz. Gimana caranya mendapatkan subscriber, gimana caranya kita menjalin komunikasi dengan viewer kita kayak gitu. Makanya itu penting banget bagi pemula. Mama juga pemula loh sahabat, saya itu masih pemula loh Ustaz. Tapi alhamdulillah view saya sudah mulai bagus gitu ya. Sudah merangkak ke ratusan ribu ini kan. Ya ada ribuan lah Ustadz yang Iya. nonton alhamdulillah. Jadi apapun itu kita itu harus fokus sahabat ya, fokus. Setiap bidang usaha yang kita tekuni itu harus fokus. Benar. Ini di channel jenengan ada juga yang kayak seperti yang kita ketahui kayak giveaway gitu ada. Belum Ustadz. Belum ada? Belum ada. Ya, barangkali ada nanti pemirsa yang di rumah juga pengen ikutan. Rencananya kan gini Ustadz, saya kan punya konveksi, bukan konveksi, saya tuh punya usaha bikin baju muslim sendiri. Jadi kepingin Endorse lagi nih pemirsa ya. kan gitu ya sahabat ya. Iya. Jadi usaha mama itu ya wes lah macam-macam gitu loh. Jadi saya tuh kepengennya nanti kalau subscriber saya sudah 4.000 ke atas, saya Kalau mau 4.000 ke atas ya saya mau. bagi-bagi baju muslim Masya sapi. Allah, jangan lupa dikasih bintang biar nggak hilang ya dibintangin. Ya, oke ya sahabat Ya, ya, luar jangan biasa. lupa ya diingatkan mama. Ya luar biasa ini Umi, mungkin karena waktunya nggak lama ya kita ngobrol. Ya, kesibukan padat di samping usaha juga jalan yang luar biasa banyaknya gitu ya. Nah, jenengan ini ada tim khusus nggak di YouTube sendiri? Ada yang bagian edit sendiri, syuting sendiri, tim kreatif sendiri? Tidak ada Ustaz, Nggak ada ya? tidak ada. Jadi saya itu video sendiri, saya edit sendiri. Ya itulah namanya ilmu tadi Ustaz. Awalnya itu saya itu ya nggak ngerti ya Ustaz ngedit itu seperti apa. Aduh mau ribet banget, Kak, kepala aku pusing. Saya bilang gitu ke karyawan. Tapi setiap saya ini kok nggak sesuai ya editannya dengan hati saya, ini harusnya nggak boleh, ini harusnya di-cut ini kayak gitulah. Dengan itu saya harus bisa, biar saya nggak bergantung ke orang lain.
Jadi saya harus bisa melakukan sendiri. Duduk di kasirnya gandrung, Ustaz, saya ayo ajarin ibu, langsung bisa, alhamdulillah. Jadi hanya dengan semangat dan terus belajar itu bisa. Nggak sampai sehari udah. Nggak sampai sehari bisa. Iya. Jadi selama ini yang jenengan bikin konten ya ada yang syuting sendiri dan juga edit sendiri. Ini juga bisa dicontoh bagi pemirsa semua yang di rumah. Kalau ingin menjadi seorang youtuber juga, sebenarnya kita nggak perlu hal-hal yang apa ya, yang mewah gitu ya. Yang penting punya kemauan gitu. Dan Ustaz, insya Allah nanti dari penghasilan YouTube Mama akan donasikan untuk adik-adik yatim. Masya Allah luar biasa. Jadi Ini itu yang udah janji saya, Ustaz. giveaway yang luar biasa ya seperti ini. Iya. Apunten, walaupun dari finansial yang saya dapat selama ini saya juga sudah berbagi ya, Ustaz, ya. Tapi itu salah satu najar saya. Karena apa? Saya kan nggak harus keluar biaya untuk bayar karyawan di dunia YouTube, Ustaz, ya. Jadi saya melakukan sendiri, makanya saya kepengen mendonasikan itu sebagian untuk adik-adik yang kurang beruntung, Ustaz. Gitu. Kita doakan mudah-mudahan channel YouTube-nya semakin berkembang, followernya semakin banyak, subscribernya semakin banyak. Amin, 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 amin. Giveaway tadi itu bisa dikeluarkan dengan lancar kan? Iya, Jadi mungkin di akhir memberikan closing statement bagaimana bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang sukses dalam segala bidang mungkin bisa. Oke, jadi sahabat ya, manfaatkanlah waktu kita sebaik mungkin. Karena waktu itu sedetik pun tidak akan kembali ke belakang, sahabat. Jadi kita itu harus positif thinking untuk selalu maju ke depan. Dan keluarga adalah nomor satu. Seperti itu ya. Keluarga adalah nomor satu. Jangan pernah ya. Nomor satu ya. Nomor satu keluarga. Walaupun kesibukan apa seperti apapun kita, keluarga tetap nomor satu, sahabat. Karena dengan keluarga kita bisa lebih dan lebih lagi. Luar biasa. Umi, terima kasih atas waktunya. Ini saya dan tim menggabung. Ya, senang sekali saya bisa berbagi, Ustaz, ya. Semoga Inspirasi yang luar biasa untuk saya pribadi dan juga pemirsa yang beriman. oke. Ya, baik. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Harsuti dan semoga perbincangan kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.